Kemiskinan masih tinggi hari ini, pengangguran masih tinggi. Lalu untuk apa adanya pemerintahan? Numpang hidup. Saya pernah tugas di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di Kementerian Pan-RB. Baru sekarang ada pemimpin dengan kecepatan di atas rata-rata. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kami siap pertanggungjawabkan. Yang penting tidak ada mens rea, yang penting tidak ada otak jahat, yang penting tidak ada niat jahat. Angka kemiskinan Jawa Barat hari ini masih 7,02%, ekivalen dengan 3,5 juta. Bersama Pak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, bersama para kepala daerah, bersama para camat, bersama para kepala desa, bersama para lurah, bisa kita wujudkan. Apa sih sebetulnya manajemen ASN? Apa sih sebetulnya manajemen talenta? Apa sih sebetulnya transformasi digital? Jawa Barat hari ini, indeks sistem meritnya terbaik di Indonesia, nomor 1. Bapak Ibu yang kami hormati, menuju acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Guru kami, mentor kami, Bapak Profesor Dr. Judan Arif Fahrullah, ya, SH MH. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah-tengah kami. Regreg, ya, insya Allah manajemen ASN khususnya terkait dengan percepatan, ya, pelaksanaan manajemen talenta dan transformasi digital manajemen ASN di Jawa Barat dan tentu di Banten, ya, akan jauh lebih baik setelah pertemuan ini. Tepuk tangan untuk Prof Judan. Beliau juga Ketua Korpri. Ya, terima kasih Prof. Duta Jawa Barat bidang kepegawaian di BKN ini. Sebelumnya beliau adalah Kanrek, ya, 3 BKN, Bu Imas, Sekretaris Utama BKN. Terima kasih Bu. Jadi izin Prof, biasanya kalau ada hal yang mendesak, ya, secara informal kami sondingkan ke Bu Imas. Bapak-bapak para deputi, sahabat kami, ya, ada Pak Suharmen, Pak Herman, Pak Aris, terima kasih Pak. Senantiasa membantu kami, baik Pemprov maupun kabupaten kota, paling tidak untuk mendapatkan rekomtek, dan alhamdulillah tidak pakai lama. Nah, itulah BKN kebanggaan kita. Hatur nuhun. Tuan rumah yang baik hati dan tidak sombong, Pak Wali Kota, ya, Pak Wakil Wali Kota dan unsur Porkopimda Kota Cimahi, ya, terima kasih sudah memfasilitasi rapat koordinasi yang insya Allah banyak manfaatnya ini. Bapak, Ibu, sahabat kami, mitra kerja kami, untuk sama-sama membangun Jawa Barat agar istimewa, para kepala daerah, ya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini lengkap, alhamdulillah. Prof, ini salah satu rapat koordinasi yang dihadiri, ya, sebagian besar kepala daerah khususnya Jawa Barat, demikian juga dari Banten. Ya, Pak Wali Kota Cimahi tuan rumah, Pak Bupati Cirebon, Pak Wali Kota Banjar, Pak Bupati Sukabumi, Pak Wali Kota Bekasi, Pak Wali Kota Cirebon, Pak Bupati Purwakarta. Terima kasih Om Jen. Ya, kemudian Pak Bupati Bandung Barat, Pak Bupati Kuningan, ya, Pak Bupati Bekasi, Pak
Wakil Bupati Tasik, Pak Wakil Wali Kota Tasik, Pak Wakil Bupati Majalengka, Pak Wakil Bupati Subang, Pak Wakil Bupati Cianjur. Kemudian dari Banten ada Pak Wali Kota Serang, ya Pak Wali Kota Cilegon, Pak Wali Kota Tangsel, dan Pak Bupati Tangerang. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Kepala Daerah. Kenapa kami berikan apresiasi khusus? Karena Jawa Barat sejatinya agregat dari 27 kabupaten kota. Kalau hari ini kita, Jawa Barat salah satu provinsi dengan kinerja pemerintahannya yang terbaik, itu tidak lepas dari kinerja Bapak Ibu Kepala Daerah di Jawa Barat. Ya. Kabupaten kota istimewa, insya Allah provinsi istimewa. Ya, demikian apresiasi dari Pak Gubernur untuk para kepala daerah. Kami sangat yakin itu. Tentu lebih jauhnya agregat dari kecamatan-kecamatan, ada 627 kecamatan. Dan ujungnya adalah provinsi ini agregat dari 5.311 desa dan 646 kelurahan. Pak Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, ya Bapak Ibu Kepala BKD dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, demikian juga di Banten, ya sahabat kami para sekretaris daerah yang mewakili kepala daerah yang berhalangan, baik di Jawa Barat maupun Banten. Pak Bupati Bekasi juga hadir, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang hadir dari Jawa Barat dan Banten, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kesempatan pertama kami menyampaikan pantun, karena tadi diawali dengan pantun. Pantunnya sederhana saja. Ikan hiu makan duren. Selanjutnya makan tomat. Ruwog ya ikan hiu nak. Bapak Ibu yang keren-keren, I love you so much. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini yang pertama kami sampaikan salam dari Pak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, khususnya untuk Pak Kepala BKN beserta jajaran dan Bapak Ibu semuanya peserta rapat koordinasi kepegawaian. Mohon maaf Pak Gubernur tidak bisa hadir langsung karena dalam waktu yang bersamaan beliau menerima kunjungan Pak Menteri Lingkungan Hidup. Beliau menugaskan kami untuk menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus menyampaikan sedikit pesan sasieureun sabeuneureun. Mudah-mudahan bisa memotivasi, bisa menginspirasi. Itu yang pertama Bapak Ibu, ya, salam. Dan tentu kami ucapkan selamat datang kepada peserta rapat koordinasi kepegawaian. Kami ucapkan terima kasih juga Pak Kepala Jawa Barat, ya khususnya Kota Cimahi menjadi tuan rumah, dan insya Allah ya khususnya untuk Pak Wali Kota Cimahi, ya ini akan memotivasi Cimahi, ya sistem meritnya, ya pelaksanaan manajemen talentanya menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Cimahi. Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengawali sambutan ini start from the end, mulai dari akhir. Kita berkumpul di sini, kita berpemerintahan, sebetulnya apa sih tujuannya? Dalam perspektif ya kehidupan berbangsa bernegara di Republik Indonesia, tujuannya adalah mewujudkan visi besar ya pemerintahan, yakni bersama Indonesia Maju mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Itu visi kita. Dan dalam perspektif Jawa Barat, tujuan kita berpemerintahan adalah mewujudkan Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Tentu Indonesia yang maju, ya Indonesia Emas, Jawa Barat istimewa, ada indikatornya. Sederhana sekali,
masyarakatnya harus sejahtera. Dan hari ini Bapak Ibu, kita belum sejahtera, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Tetapi kita menuju kesejahteraan itu. Karena salah satu indikator masyarakat sejahtera adalah angka kemiskinannya minimal, bahkan tidak ada masyarakat miskin. Faktanya hari ini Indonesia angka kemiskinannya masih di angka 8,47%, ekivalen dengan 23,8 juta. Demikian juga di Jawa Barat. Angka kemiskinan Jawa Barat hari ini masih 7,02%, ekivalen dengan 3,5 juta. Dan patriotik, bagaimana caranya kita menurunkan kemiskinan? Jawa Barat harus di bawah 3%. Itu baru keren. Dan saya yakin bisa. Bersama Pak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, bersama para kepala daerah, bersama para camat, bersama para kepala desa, bersama para lurah, bisa kita wujudkan. Tepuk tangan dong. Dan kita harus bertaruh untuk itu. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Demikian kata Sultan Syahrir. Kalau hanya normatif untuk apa, Pak Kepala? Hanya untuk meng-SPJ-kan kita kumpul bahwa saat ini ada rapat koordinasi. Saya kira tidak demikian. Karena itu kita bedah pertemuan ini. Apa sih sebetulnya manajemen ASN? Apa sih sebetulnya manajemen talenta? Apa sih sebetulnya transformasi digital? Jawa Barat hari ini indeks sistem meritnya terbaik di Indonesia, nomor 1. 400 Pak angkanya, telak. Indeks profesionalitas ASN-nya, IPA-nya menembus 90 Pak, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Untuk transformasi digital ditandai dengan indeks SPBE, Jawa Barat hari ini menembus 4,73. Nomor 1 juga di Indonesia. Keprok atuh. Tapi pertanyaannya, apakah Jawa Barat sudah menjadi provinsi termaju yang ditandai dengan angka kemiskinannya terendah di Indonesia? Belum Bapak Ibu. Kemiskinan kita tadi masih 7,02%. Pengangguran kita Jawa Barat masih 6,74%. Indeks Gini kita masih 0,428. Kesenjangan sosial masih tinggi. Ini adalah PR kita semua. Dan kita tempatkan sistem merit dalam perspektif itu. Bukan sistem merit, bukan manajemen talenta, bukan transformasi digital di ruang hampa. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang hari ini belum baik-baik saja. Dari sisi paling tidak kemiskinan, pengangguran, indeks Gini. Itu PR terberat kita. Artinya Bapak Ibu, terkait dengan indeks, terkait hal-hal yang sifatnya normatif, itu sebetulnya minimum requirement. Kalaupun hebat, memang seharusnya hebat. Yang menjadi PR kita hari ini bagaimana dari sistem merit, dari manajemen talenta, dari transformasi digital berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang berat, Pak Kepala BKD. Untuk apa IPA kita tinggi kalau rakyat banyak yang miskin? Dan ini menjadi komitmen Pak Gubernur. Negara maju, kita masih developing country. Harusnya kita sudah menjadi developed country. Dan saya yakin bisa. McKinsey sudah memproyeksikan, lembaga-lembaga internasional memproyeksikan bahwa Indonesia become developed country 2045. Bahkan the big four developed country. Kita akan menjadi salah satu negara maju dari 4 negara maju di dunia tahun 2045. Setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Insya Allah ini sebuah keniscayaan. 20 tahun lagi Bapak Ibu. Jadi 5 tahun perjalanan ke depan di Indonesia termasuk di Jawa Barat, Banten. Ini adalah golden period. Ini adalah periode emas untuk menghantarkan kita menuju Indonesia emas, untuk menghantarkan kita menuju Jawa Barat emas 2045. Hari ini pendapatan per kapita masih di kisaran 5.000 US dollar. Pada waktunya 20 tahun lagi insya Allah akan menembus 12.000 US dollar lebih. PDB kita hari ini 1,4 triliun US dollar. Dan pada waktunya nanti kita akan menembus 18 triliun US dollar. Kue pembangunan kita
20 tahun tidak lama, dan kita harus persiapkan. Dan salah satu strateginya adalah mempersiapkan ASN sebagai motor penggeraknya. Dan alatnya adalah manajemen talenta, alatnya adalah transformasi digital. Bagi masyarakat yang penting beteng sebeh, duit weteh, imah page, sawah base. Dan itu tidak boleh pakai lama. Sangat sederhana sekali, tapi faktanya susah, faktanya sulit. Ini tantangan untuk ASN. Karena itu Prof, kami Provinsi Jawa Barat dengan 27 kabupaten kota siap menjadi laboratorium. Bagaimana manajemen ASN kita transformasi, bukan lagi bicara norma-norma, bukan lagi bicara angka-angka, tapi berbicara prak-prakan, berbicara sesuatu yang konkret, kadele karasa kerampak. Hari ini rakyat merindukan kecepatan, bukan hanya sesuai aturan, bukan hanya sesuai kewenangan, ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah sesuai dengan harapan rakyat sejahtera. Salus populi suprema lex, hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat. Dan kalau harus jujur Prof, mindset kami ASN pertama itu kewenangan, aturan, anggaran. Makanya kita jalan di tempat. Lebih baik mengorbankan rakyat, yang penting kita aman, yang penting tidak ada temuan. Apakah itu pemerintahan yang kita harapkan? Saya kira no, tidak. Pemerintahan yang diharapkan adalah pemerintahan yang bisa mensejahterakan. Aturan adalah alatnya, anggaran adalah alatnya, kewenangan adalah alatnya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Tapi faktanya dalam manajemen ASN kita tidak demikian. Mulainya dari kewenangan, mulainya dari aturan, mulainya dari anggaran, bukan dari tujuan. Ini saya kira paradigma berpikir, dan ini berdampak terhadap kinerja birokrasi yang lebih berorientasi kepada proses. Harusnya birokrasi sekarang berorientasi kepada outcome, kepada hasil, kepada manfaat, kepada dampak. Rakyat tidak mau tahu apa itu SPBE. Rakyat tidak terlalu mengenal apa itu manajemen ASN. Yang penting mah tadi beteng sebeh, duit weteh, imah pageh, sawah base. Bagaimana kita menjembatani itu, Prof? Dan hari ini kalau harus jujur, kita belum menemukan bentuk yang ideal, Prof. Pak Gubernur sudah memberikan contoh. Orientasi beliau adalah hasil, orientasi beliau adalah tujuan. Pak Sekda, bagaimana caranya? Jalur Tangkuban Parahu sampai dengan Subang, Ciater itu harus tertib, tidak boleh kumuh. Kita akan tata, kita akan tertibkan agar kita menjadi destinasi utama pariwisata. Siap Pak Gubernur. Ternyata di dalamnya ada konsekuensi bangunan-bangunan yang ditertibkan. Kalau Pak dimulainya dari aturan, dimulainya dari kewenangan, tidak akan selesai Pak. Mau 10 kali rapat, mau 100 kali rapat, berat itu Pak. Tapi hari ini Bapak silakan lihat jalur Tangkuban Perahu sampai Subang. Top Markotop, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan itu hanya bisa pada saat pemimpinnya memiliki paradigma tujuan. Baru kita berbicara kewenangan, baru kita berbicara aturan, baru kita berbicara anggaran. Toh akhirnya bisa. Kami konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kami konsultasi dengan Kejaksaan, kami konsultasi dengan BPK. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat banyak fenomena baru di Jawa Barat hari ini. Dan terus terang ini berangkat dari keberanian Pak Gubernur, yang tentu saya sebagai pembantu Pak Gubernur harus mengikuti, harus beradaptasi. Walaupun terus terang saya juga takut. Iya Pak, karena saya normal. Saya 30 tahun dibesarkan oleh aturan, oleh norma. Yang penting tidak ada temuan. Lah, kemiskinan masih tinggi hari ini, pengangguran masih tinggi. Lalu untuk apa adanya pemerintahan? Numpang hidup? Saya kira tidak Pak. Kita adalah abdi negara, kita adalah abdi masyarakat. Ini kesempatan, kita punya gubernur yang keren. Ini kesempatan Bapak Ibu, bukan karena saya pembantu beliau. Ini berangkat dari pengalaman. Saya pernah tugas di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di Kementerian Pan-RB. Baru sekarang ada pemimpin dengan kecepatan di atas rata-rata. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tentu tak ada gading yang tak retak. Mari kita backup.
baru berbicara administrasi. Jadi tujuan dulu. Itu idealnya, Prof, tapi faktanya tidak demikian. Mungkin besok lusa ada temuan. Ya, tapi nggak ada persoalan. Kami siap pertanggungjawabkan. Yang penting tidak ada mens rea. Yang penting tidak ada otak jahat. Yang penting tidak ada niat jahat. Karena kalau mulainya dari aturan, mulainya dari norma, tidak akan selesai. Asli, Pak. Banyak bukti ternyata bisa. Ya, kalau paradigmanya mulai dari tujuan. Ya, memang ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan, Prof. Di sana ada diskresi. Tapi pada saat dibedah, ternyata diskresinya normatif juga. Padahal Bapak Ibu Kepala Daerah butuh instrumen bagaimana melakukan improvement di lapangan. ASN butuh instrumen bagaimana melakukan inovasi di lapangan. Jangan sampai teman-teman kami, para inovator di lapangan, berujung di penjara. Ini kan menyedihkan. Harus ada perlindungan, Pak. Apalagi Pak Kepala BKN adalah Ketua Korpri. Ini harus kita bicarakan serius, Pak. Apalagi Bapak Presiden menghendaki pembangunan ini akseleratif. Pak Gubernur kami di Jawa Barat menghendaki akseleratif. Tetapi ASN, ya tentu ini harus dibekali juga agar punya nyali, Pak. Karena sekarang kurang-kurangnya tiarap. Kasihan Bapak Ibu Kepala Daerah kalau ASN-nya tiarap, kalau hanya cari selamat. Karena Bapak Ibu Kepala Daerah kan ada konsekuensi politik, Pak. Pasti bebannya berat. Kalau ASN-nya punya nyali, bukan hanya pintar, saya kira keren banget. Itu barangkali Bapak Ibu sedikit provokasi, mudah-mudahan gayung bersambut. Ya, kita bukan hanya berbicara tentang manajemen talenta administratif, transformasi digital administratif, karena di Jawa Barat itu sudah bagus. Sekarang kami berbicara kumaha rakyat sejahtera, dan itu sulit banget. Nah, mudah-mudahan ada terobosan yang bisa kita rumuskan sehingga ini menjadi angin segar untuk para kepala daerah. Dan kami juga ucapkan terima kasih Pak Kepala untuk proses mutasi, rotasi di provinsi maupun di 27 kabupaten kota di Jawa Barat tidak pakai lama. Dan Bapak Ibu Kepala Daerah langsung bisa WA Sekda. Dan insya Allah saya kawal langsung. Ya, tidak boleh ada yang pakai lama, kemudian tidak boleh ada gratifikasi. Kami sudah betul-betul clear and clean. Betul kan Pak Kepala BKD? Tidak ada pungli, Pak. Ya, jadi tidak ada urusan dengan yang lain-lain, Bapak Ibu. Yang ada di benak kami adalah bagaimana memberikan layanan terbaik kepada kabupaten kota. Karena kami pun sama di BKN, tidak pakai lama dan tidak ada yang lain-lain. Ya, saya kira ini modal yang sangat baik ya untuk mendorong tadi implementasi manajemen talenta dan transformasi digital. Hanya saja satu hal yang memang perlu kita bedah, perlu kita dalami, bagaimana bisa orientasi hasil, dan berikutnya bagaimana bisa cepat. Ya, kata Jason and Lawrence, seorang ahli manajemen, beliau menyampaikan bahwa it is not the big that it the small, it is the fast that it the slow. Jadi hari ini Bapak Ibu dalam kancah kompetisi global bukan lagi yang besar menerkam yang kecil, no, tapi yang cepat yang akan menerkam yang lambat. APBD-nya boleh kecil, yang penting kinerjanya cepat. Karena APBD-nya besar, potensinya besar, tidak menjamin akan sejahtera. Apalagi kalau APBD-nya besar, kemudian kecepatannya tinggi. Dan berbicara kecepatan, tentu ada risiko. Itu yang harus kita mitigasi bersama, dan kami mohon ya bimbingan, arahan dari Pak Kepala agar ASN di Pemda Provinsi Jawa Barat, di 27 kabupaten kota, bahkan di Banten ya bukan hanya memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja tinggi, tetapi juga punya nyali, bergerak cepat ya, dan tentu orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi tentu tidak boleh kecil hati. Insya Allah melalui forum ini kita keluar dari sini akan punya nyali yang lebih besar, ya punya orientasi hasil untuk rakyat, dan itu jauh lebih baik ya daripada hanya normatif saja. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa memantik energi, yang kemudian energi ini bisa menggetarkan, bisa memantik vibrasi,
kalau ada getaran yang sama dengan apa yang kami sampaikan, insya Allah kita akan satu frekuensi. Dan kalau sudah satu frekuensi, semesta akan mendukung. Langkung sahur, bahe carek bobosa panon sareng sapakan, hapunten anu kasuhun, ya. Kami pungkas dengan amanat dari Prabu Siliwangi. Wangsit Siliwangi, Pak Kepala. Pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Pakena kerta bener, pakeun nanjeur najuritan. Prasasti kawali dua, Prabu niskala wastu kencana. Biasakan untuk membahagiakan masyarakat agar jaya lama di dunia, dan biasakan untuk mensejahterakan masyarakat agar unggul dalam peperangan, agar unggul dalam pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas sambutan. Mohon izin Bapak untuk berkenan tetap berada di tempat.